Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Kang Naval Channel. Tidak lupa saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera. Semoga selalu tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan berbagi kisah yang unik dan menarik. Mari kita simak kisahnya. Astagfirullah, mulut jenazah pria ini tak henti keluar darah. Ternyata saat hidup rutin melakukan ini. Orang paling beruntung adalah orang yang selalu mengingat mati. Dengan mengingatnya paling tidak ada yang disiapkan menuju kematian itu. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Seperti yang terjadi pada pria ini yang bikin geger satu kampung. Berikut kisahnya yang dikutip dari majalah Hidayah yang semoga dapat bermanfaat bagi kita untuk mengingat mati. Pagi itu, sebuah kampung di sudut desa Sumatera mendadak gempar. Seorang pemuda ditemukan meninggal oleh ibunya. Tak ada hujan, tak ada sakit. Pemuda 23 tahun itu meninggal mendadak dan banyak yang bilang karena angin duduk. Tidak ada yang menduga, tak ada yang mengira jika pemuda yang masih bujangan itu akan meninggal di usia yang masih belia, apalagi ia dikenal baik dan pendiam. Dari pengeras suara musola, kampung kabar itu menyebar ke semua sudut rumah, sehingga banyak yang terpercaya, apalagi baru saja semalam pemuda itu asik bersanda sama warga. Pemuda itu dipanggil Wayan, bukan nama sebenarnya. Kenapa Wayan pergi meninggalkanku secepat ini, ratap ibunya. Semalam dia masih bercerita banyak, tapi kenapa sekarang sudah terbujur kaku, tak bernyawa, dan secepat itu pergi meninggalkan kami semua? Mengapa bukan aku yang harus meninggalkan terlebih dulu? Kenapa harus Wayan? Ratap ibunya. Kembali membuat semua orang ikut haru menyaksikan ibunya menangis di depan jenazah. Setelah pihak keluarga berunding, akhirnya jenazah akan segera dimandikan agar cepat dikebumikan. Dalam hitungan menit, jenazah Wayan yang dipotong itu pun sudah berpindah tempat dan siap dimandikan. Tetapi saat jenazah siap dimandikan dan kain penutup yang membungkus almarhum dibuka dan hendak diguyur air, pihak keluarga yang akan memandikan jenazah Wayan dibuat tercengang dan juga terperangah kaget. Ayahnya kaget melihat jenazah Wayan dari mulutnya mengeluarkan darah. Anehnya, darah yang ditemui oleh Kasmun masih mengalir dan membasahi raut muka Wayan, sehingga orang-orang yang hendak memandikan jenazah pun melihat dan dibuat terperangah, bingung, dan celingukan. Dengan kain kapas yang sudah disiapkan untuk perawatan jenazah bersama dengan alat dan peralatan-peralatan lainnya, ayahnya berusaha membersihkan darah yang mengalir dari mulut Wayan tersebut. Ia berusaha membersihkan dengan sekatan, seakan tak ingin anak lelakinya itu ternoda dalam darah. Tetapi darah yang mengalir dari mulut Wayan tidak kunjung berhenti. Darah itu semakin terus mengalir dari mulut Wayan, dan warna darah yang keluar ternyata tak seperti umumnya darah. Darah yang keluar dari mulut almarhum beraneka warna atau berwarna-warni. Memang darah itu didominasi oleh warna merah, dan tetapi darah merah itu bercampur dengan darah coklatan, kebiru-biruan, dan juga kehijauan, yang mengundang orang-orang yang ada di dekat jenazah heran, juga terbengong-bengong. Orang-orang yang mau memandikan jenazah almarhum dibuat semakin bingung dan tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi keadaan. Apalagi
seiring dengan aliran darah yang mengucur dari mulut buaya itu, disertai pula dengan bau yang tak sedap dan tak enak untuk dihirup. Bau darah itu cukup menyengat, sehingga ayahnya sampai tidak kuat bertahan dekat jenazah anaknya sendiri. Terpaksa menutup hidung rapat-rapat. Udara di sekitar tempat pemandian jenazah pun segera tercemar, dan bau tidak enak yang bersumber dari mulut Wayan pun menyeruak ke segala penjuru arah dari hembusan angin. Orang-orang yang melayat jadi tak kuasa lagi menahan aroma tidak sedap tersebut yang bersumber dari mulut Wayan, dan segera menutup hidung rapat-rapat. Di tengah suasana mencekam dan bau busuk yang menyengat itu, Sarbini 30 tahun selama sebenarnya tiba-tiba beranjak dari kursi. Rasa kasihan dan tega melihat jenazah Wayan dibiarkan berjalan. Dia segera melangkahkan kaki ke tempat pemandian jenazah. Seakan mendapat kekuatan dari langit, dia tidak peduli dengan bau yang menyengat. Dorong perasaan tak tega melihat kondisi jenazah, dia segera memerintahkan pihak keluarga untuk membersihkan bagian tubuh Wayan yang lain. Sementara dia sendiri mengurusi bagian kepala Wayan, terutama di mulut Wayan yang mengeluarkan darah sedang. Dengan telaten, Sarbini yang memang dikenal warga kampung Delima sebagai orang yang baik membersihkan mulut Wayan. Berulang kali dia mengusap darah yang mengalir tersebut. Anehnya, tetap saja darah dari mulut Wayan bercucuran terus dan tidak mau dihentikan. Darah itu seakan tak mau henti mengucur. Prosesi pemandian jenazah pun, Wayan itu pun harus makan waktu yang lama, berjam-jam, karena darah itu tidak berkunjung henti. Pihak keluarga pun mulai diserang rasa cemas dan disekam kebingungan. Akhirnya proses pemandian jenazah diputuskan untuk disudahi, meski darah segar masih saja terus mengalir dari mulut Wayan. Dengan disumbat kertas putih, darah itu memang sedikit perlahan keluar. Dan demikian, tetesan darah yang mengalir dari sumbatan kertas mewarnai kertas berwarna putih itu menjadi kotor akibat aliran darah dari mulut Wayan yang belum bisa dihentikan. Jenazah Wayan segera dipotong ke dalam rumah, dikafani, dan kemudian disolati. Setelah mempertimbangkan kondisi jenazah yang sedemikian parah, maka prosesi pemakaman Wayan pun kemudian dilaksanakan dengan cepat. Setelah jenazah itu disolati, maka tidak lama setelah disolati, jenazah Wayan langsung diusung ke tempat beristirahat terakhir ini oleh para pelayat, yang sebagian besar adalah warga kampung Delima. Tanah kuburan longsor. Setelah pelayat memasuki pintu makam dan kemudian sampai di dekat lubang kubur yang sudah disiapkan, maka keranda pun diletakkan. Jenazah Wayan pun diambil dari keranda, lalu diangkat oleh 4 orang pelayat. Akan tetapi, ketika jenazah diangkat, orang-orang yang hadir di pemakaman melihat di bagian kepala jenazah, terutama di bagian mulut, ada bercak darah berwarna merah kecoklatan, kebiru-biruan, dan juga kehijauan, membasahi kain kafan berwarna putih menjadi ternodai. Apa mau dikata lagi, darah seperti tak bisa dihentikan. Orang-orang memang sempat bimbang untuk memutuskan tentang keberadaan darah yang masih belum terhenti itu. Tetapi saat 2 orang hendak turun ke liang lahat guna menyambut kedatangan jenazah Wayan, sebelum jenazah Wayan dimasukkan ke liang lahat, tanah yang ada di pinggiran kuburan tiba-tiba berjatuhan, longsor dan menimbuni sebagian liang lahat. 2 orang yang bertugas turun di liang lahat terpana, kaget. Dalam keadaan itu, maka kedua orang itu segera turun untuk mengangkat tanah-tanah yang berjatuhan dan menyesaki liang lahat. Tanah longsoran itu dibersihkan, tapi lagi-lagi peristiwa yang sama terjadi kembali berkali-kali. Akhirnya
karena tanah longsoran itu tidak seberapa, maka diputuskan tetap memasukkan jenazah Wayan ke liang kubur. Setelah jenazah ditempatkan di liang lahat, seorang mengumandangkan azan. Setelah itu, jenazah ditutup dengan papan dan selanjutnya ditimbun dengan tanah. Seterusnya, orang-orang yang melayat pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Tanah pekuburan umum itu lengang kembali. Suka amalan kesaktian. Dengan kondisi seperti itu, bisa dimaklumi jika Wayan tidak bisa melanjutkan kuliah selepas SMA dan memilih menjalani hidup apa adanya. Berarti begitu, Wayan tidak mau hanyut dengan pergaulan anak-anak muda zaman sekarang yang nongkrong di pinggir jalan atau mabuk-mabukan. Dia lebih memilih aktif di masjid, ikut kegiatan rebana dan juga pengajian. Pendek kata, dia dikenal warga kampung sebagai orang yang baik dan ringan tangan, apalagi kalau ada tetangga yang memiliki hajatan atau kerja bakti. Akan tetapi, ada satu sisi kehidupan Wayan yang membuat hidupnya itu beda dengan masyarakat pada umumnya, dan itu mengaruhi dari orang tuanya. Dia itu gemar mencari ilmu kesaktian dengan menjalani amalan-amalan dari seseorang dan banyak mempercayai hal-hal yang bersifat mistis yang bahkan lebih mengarah ke musyrik, seperti melakukan amalan untuk mendapatkan pusaka, kekuatan tenaga dalam, dan kesaktian lain lagi. Banyak orang mengira keluarnya darah itu sebagai dampak dari sakit paru-paru yang dia derita. Tapi ada juga yang menyangkalnya, alasannya jika akibat penyakit yang dideritanya, maka darah itu berwarna kecoklatan. Apalagi saat mau dimasukkan ke dalam liang lahat itu, tanah di pinggir kuburan longsor berulang kali. Akibatnya, orang-orang hanya berheran-heran dan tak tahu ada apa di balik semua itu. Mereka semua berkesimpulan, semoga kisah ini bermanfaat dan mengingatkan kita untuk selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.